pemahaman saya setelah saya membaca artikel yang telah diberikan. Pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana penulis ini, apa sih yang ingin diangkat oleh penulis dalam artikel tersebut. Ya, jadi kita flashback dulu sebelum masuk ke paradenya itu sendiri. Di tahun 2000, pada bulan Oktober khususnya, presiden otoriter yang bernama Slobodan Milosevic itu digulingkan dari masa jabatannya, dan Serbia pun memulai pemerintahan barunya dengan menggunakan demokrasi liberal. Nah, pada saat demokrasi liberal itu maksudnya mulai ditegakkan di negara Serbia, kaum lesbian dan kaum gay ini, atau yang biasa kita singkat dengan LGBT ini, mereka ingin menunjukkan jati diri mereka, dan mereka pun mengadakan parade pada tahun 2010. Di mana parade ini berisikan tentang suara-suara mereka yang ingin mendapatkan hak mereka sebagai LGBT, yaitu hak manusia mereka untuk menentukan gender apa yang mereka pilih. Namun, acara ini pun bentrok dengan masyarakat yang tidak suka dengan kaum LGBT. Ya, poin kedua, saya juga ingin menjelaskan apa sih yang digunakan penulis dalam menulis, khususnya metode yang penulis gunakan dalam artikel ini. Metode penulisan dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Serta dalam artikel ini pula mengacu pada teori sekuritas, di mana teori ini digunakan untuk menjelaskan mengapa pemerintah Serbia itu takut dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini. Selanjutnya, mengapa permasalahan ini diangkat oleh penulis tersebut, dan permasalahan ini apa pentingnya untuk mengetahui permasalahan tersebut? Ya, setelah parade yang dilakukan di Belgrade yang dijadwalkan pada tanggal 10 Oktober, dua kelompok yang menentang mencoba untuk membingkai peristiwa tersebut sebagai ujian dramatis bagi kelangsungan pemerintah Serbia. Dan kata lainnya seperti LGBT ini sebenarnya hanya ingin memperjuangkan hak-hak mereka, akan tetapi menurut masyarakat yang anti oleh LGBT ini mampu merusak moral bangsa, menghilangkan jati diri negara Serbia, dan juga teori sekuritas ini dapat mengancam eksistensial kerujukan objek tertentu. Dengan kata lain, semua hal yang ingin diperjuangkan ini itu dapat merusak jati diri bangsa Serbia itu sendiri. Lalu ya, jadi di sini juga dalam poin keempat, pada artikel pertama itu membahas tentang kerja frame teoritis. Lalu pada pembahasan kedua itu penulis membahas tentang ancaman dari teori sekuritisasi itu tersebut. Dan dalam artikel ini juga penulis memberikan hambatan dari organisasi LGBT itu tersendiri. Jadi dalam artikel ini dijelaskan bahwa hambatan kaum LGBT dan lembaga masyarakat khususnya yang bergerak di bidang hak asasi manusia ini adalah pemerintahan Serbia itu sendiri, karena mereka dianggap kaum LGBT ini dianggap oleh pemerintahan Serbia dapat merusak moral bangsa. Oleh sebab itu, mereka mendapatkan hambatan-hambatan yang banyak, khususnya dari masyarakat sekitar, dan masyarakat yang anti LGBT ini meminta agar pemerintah tidak memberikan ruang bagi kaum LGBT itu sendiri. Ya, kesimpulan dari artikel yang telah saya baca ini, menurut pemahaman saya sendiri adalah permasalahan yang terjadi di dalam artikel ini itu disebabkan oleh terjadinya bentrokan kaum LGBT dengan masyarakat yang tidak menyukai kaum LGBT. Lalu lemahnya sistem pemerintahan pada saat itu, sehingga terjadi banyak pelanggaran hak-hak manusia yang terjadi pada tahun 2010, tepatnya di Parade Pride in Belgrade. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.